Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fila Zaki Al-Haki, mahasiswa Teknik Informatika dari Universitas Muhammadiyah Cirebon. Saat ini saya berada di semester 2. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kewirausahaan Islam, yaitu rancangan usaha. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan usaha yang saya buat. Gambaran umum berencana usaha. Yang pertama, profil usaha. Nama usaha saya yaitu FC Mazin Digital Printing. Nah, kenapa saya menggunakan nama ini? Karena yang pertama, FZ itu adalah inisial dari nama saya, Filazaki. Dan Imagine sendiri yang berarti imajinasi. Jadi saya berharap siapapun yang berada pada usaha ini akan memiliki imajinasi yang tinggi dan berpikiran maju untuk ke depan. Bidang usaha yaitu percetakan, jenis produk atau jasa, spanduk, banner, undangan, poster, dan lain-lain. Nomor telepon dan alamat email bisa kalian lihat di sini. Jadi, jika nanti ada customer yang ingin memesan produk kami, maka bisa langsung menghubungi nomor telepon atau alamat email yang ada di situ. Produk. Nah, produk apa aja sih yang ada di usaha kita? Yaitu yang pertama, spanduk dan banner. Yang kedua, hardcover skripsi. Yang ketiga, undangan. Yang keempat, poster. Nah, di sini adalah produk-produk yang sering digunakan oleh masyarakat dalam bidang percetakan. Misalnya spanduk dan banner itu bisa digunakan oleh organisasi-organisasi jika melaksanakan suatu kegiatan. Nah, pastinya butuh spanduk untuk mempromosikan ataupun memberi tanda bahwa di situ ada kegiatan tersebut. Susunan organisasi. Nah, bisa dilihat di sini susunan organisasi yang ada di usaha saya. Yaitu yang pertama, pimpinan. Nah, tugas pimpinan di sini untuk mengorganisir semua yang ada di usaha ini. Di bawahnya yaitu ada bagian finansial. Bagian finansial ini bertugas untuk mengurusi segala urusan keuangan, baik itu uang masuk maupun uang keluar. Nah, di bawahnya ada 3 bagian. Yang pertama, bagian customer service. Nah, bagian customer service di sini adalah bagian yang bertugas untuk berinteraksi langsung dengan konsumen, baik itu dalam menerima orderan ataupun menerima komplain atau saran dari konsumen. Selanjutnya yaitu bagian produksi. Nah, bagian produksi di sini dibagi 2, yaitu bagian desain grafis dan bagian percetakan. Nah, bagian desain grafis sendiri bertujuan untuk sebelum masuk ke percetakan, jadi produk itu akan didesain terlebih dahulu. Nah, bagian percetakan adalah khusus bagian mencetak, mulai itu dari percetakan hingga finishing. Selanjutnya yaitu ada bagian pemasaran dan pengiriman. Nah, bagian di sini bertugas untuk memasarkan produk-produk yang ada di usaha kami, seperti iklan atau mengurus media sosial dan mengirimkan barang jika ada pesanan dari jarak yang jauh. Manfaat produk. Yang pertama, spanduk dan banner yaitu sebagai sarana untuk promosi dan juga sebagai sarana untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Yang kedua, hardcover skripsi yaitu agar skripsi terlihat lebih rapi dan juga tidak mudah rusak. Yang ketiga, undangan sebagai sarana untuk meminta seseorang agar hadir dalam sebuah acara. Yang keempat, poster sama seperti spanduk dan banner yaitu sebagai sarana untuk promosi dan juga sebagai sarana untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Tapi bedanya poster ini dalam skala kecil. Lalu konsumen yang dituju. Sasaran konsumen yang kami tuju adalah organisasi, mahasiswa, pelajar, IO atau event organizing, WO atau wedding organizing, wirausahawan, pemilik usaha, instalasi perusahaan, dan partai politik. Peluang pasar. Nah, peluang pasar di sini kita bisa menggunakan analisis SWOT. Apa itu analisis SWOT? Mari kita lihat.
Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Nah, kekuatan ini yang berasal dari dalam usaha kita sendiri. Nah, kekuatan yang kami miliki yaitu pembuatan desain yang menarik, harga yang murah, kualitas bahan yang bagus, lalu kecepatan mencetak yang cepat. Selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan. Nah, kelemahan ini adalah yang berasal dari dalam atau dari usaha kami sendiri. Nah, kelemahan yang kami miliki adalah alat-alat yang mahal dan memerlukan banyak orang. Nah, alat-alat yang mahal di sini tentunya kita harus membeli printer yang khusus untuk mencetak spanduk dan banner yang lebih besar. Dan tentunya itu memerlukan biaya yang cukup mahal dan juga memerlukan banyak orang. Nah, dalam usaha ini tidak mungkin kita hanya memakai satu atau dua orang. Pasti memerlukan yaitu banyak orang dalam usaha ini. Opportunity atau peluang. Nah, peluang di sini yaitu adalah keuntungan yang datang dari luar. Nah, bisa kita lihat di sini peluang yang kami miliki adalah banyak dibutuhkan oleh masyarakat, baik itu dalam bisnis, pembuatan spanduk, poster, papan nama, dan lain-lain, untuk pendidikan, pembuatan cover skripsi, print buku, dan lain-lain, maupun dalam bidang lainnya. Threat atau ancaman. Nah, ini adalah salah satu kelemahan yang datangnya dari luar. Apa aja sih threat yang ada di usaha kami? Yaitu adanya pesaing lain dan juga teknologi yang semakin maju, sehingga membuat SDM yang ada harus terus belajar agar desain yang dihasilkan dapat terus bersaing dengan yang lain. Strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran usaha kami kurang lebih seperti ini. Yang pertama, pemasaran produk kami yaitu membuka sebuah toko di daerah yang strategis, dekat sekolah, universitas, dan instalasi lainnya, dan juga menerima pesanan secara online lewat sosial media, Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Seperti tadi juga kita sudah menyantumkan nomor telepon dan juga alamat email. Jadi jika konsumen yang jaraknya lumayan jauh bisa juga memesan lewat sosial media atau nomor-nomor yang lainnya. Yang kedua, untuk promosi, sementara ini kami hanya menggunakan sosial media dari mulut ke mulut dan juga memasang poster atau spanduk di beberapa tempat yang ramai. Lalu yang ketiga, cara kami bertahan dari pesaing bisnis adalah dengan meningkatkan kualitas bahan, kerapihan, dan keunikan desain, harga yang murah dan jujur, serta promosi yang baik. Selanjutnya yaitu metode pelaksanaan. Tempat produksi. Tempat usaha yang kami butuhkan adalah sebuah ruangan besar yang diberi sekat agar di dalamnya menjadi beberapa ruangan yang lebih kecil. Nah, dalam usaha kami juga dapat digunakan sebuah gedung yang di dalamnya terdapat ruangan-ruangan yang lebih kecil. Nah, ruangan-ruangan itu antara lain terdiri dari yang pertama, ruangan depan yang berfungsi untuk menerima pesanan dari customer dan memberikan hasilnya. Nah, tadi bagian customer service berada di sini yang bertugas untuk berhadapan langsung dengan customer. Yang kedua yaitu ruang desain yang berisikan beberapa komputer untuk mendesain sebelum diberikan kepada bagian produksi. Yang ketiga, ruang produksi. Di sini segala proses produksi dilakukan dari pencetakan hingga finishing. Nah, isi dari ruang produksi ini seperti printer dan nanti printer MMT yang digunakan untuk mencetak produk banner dan spanduk. Nah, tadi bagian produksi itu ada di ruangan 2 dan 3. Office room. Office room ini tempat di mana para pegawai berada. Nah, para pegawai di sini yaitu semua yang ada dalam struktur organisasi berada di office room. Yang kelima, beberapa ruangan lainnya. Nah, selain keempat ruangan tadi, kita bisa menambahkan beberapa ruangan yang lainnya sesuai kebutuhan. Selanjutnya, peralatan. Peralatan yang dibutuhkan untuk kegiatan produksi adalah yang pertama komputer. Komputer di sini tentunya ada di setiap ruangan.
karena komputer adalah bagian penting dari bagian produksi. Khusus untuk ruangan desain, komputer yang digunakan harus memiliki spesifikasi yang tinggi agar proses desain tidak terdapat hambatan apapun. Yang kedua, printer. Printer di sini juga harus berspesifikasi tinggi agar nanti produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang sangat bagus. Yang ketiga, printer MMT atau Metromedia Technologies. Nah, printer MMT itu seperti ini. Printer ini digunakan untuk mencetak banner dan spanduk. Yang keempat, paper cutter. Nah, paper cutter itu seperti ini, digunakan untuk memotong beberapa kertas sekaligus. Nah, nanti jika ada banyak kertas yang tebal, maka bisa dipotong menggunakan alat ini. Yang kelima, staples ukuran besar. Nah, staples ukuran besar ini digunakan pada proses pembuatan hardcover skripsi. Yang keenam, ATK, cutter, staples, gunting, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu bahan-bahan. Bahan-bahan yang digunakan dalam produksi spanduk dan banner yaitu yang pertama, bahan cetak spanduk. Bisa bahan fleksi, albatros, luster, banner cloth, dan lain-lain. Tentunya bahan-bahan di sini memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Yang kedua yaitu tinta solvent. Nah, tinta solvent di sini kelebihannya yaitu dapat menempel sempurna pada bahan-bahan cetak yang ada di sini. Tentunya ini tahan air dan juga tahan pada sinar matahari. Sangat cocok digunakan untuk produksi spanduk dan banner. Yang ketiga yaitu ring spanduk. Nah, ring ini digunakan untuk proses finishing agar nanti pada spanduk itu bisa diletakkan tali yang bisa menempel pada dinding atau pada media apapun. Nah, yang kedua yaitu hardcover skripsi. Bahan-bahan yang digunakan adalah yang pertama, hard file skripsi atau file skripsi yang sudah di print, karton putih, lem, klip kertas, pita, kertas buffalo yang seperti ini, karton Jepang yang seperti ini, siku untuk hardcover. Nah, ini digunakan pada proses finishing agar terlihat lebih cantik. Selanjutnya itu tinta printer pigment. Nah, saya menggunakan tinta printer pigment yaitu agar hasil yang dihasilkan lebih maksimal dan tahan air. Dan tinta ini sangat cocok digunakan pada kertas. Ketiga yaitu pada undangan, yaitu yang pertama ada kertas undangan. Di sini ada kertas jasmine, art paper, art cartoon, dan lain-lain. Bahan untuk membungkus undangan atau pada proses finishing bisa menggunakan plastik, pita, kain, dan lain-lain. Selanjutnya itu tinta printer pigment. Sama seperti hardcover tadi, kita menggunakan tinta printer pigment agar hasil yang dihasilkan itu sangat baik dan juga tahan terhadap air, sinar matahari, dan lain-lain. Selanjutnya pada poster, bahan yang digunakan adalah kertas poster. Itu bisa menggunakan art paper, art cartoon, kertas majalah, dan lain-lain. Yang kedua yaitu tinta printer pigment. Produksi. Pada produksi spanduk dan banner, yaitu langkah-langkahnya adalah yang pertama, siapkan seluruh alat dan bahan. Yang kedua, buatlah sebuah desain spanduk atau banner menggunakan komputer. Tapi jika pelanggan sudah memiliki desain, maka dapat menggunakan desain tersebut. Selanjutnya, jika desain sudah siap, siapkan printer khusus mencetak spanduk dan banner atau printer MMT yang sudah dijelaskan di awal, dan isi printer tersebut dengan menggunakan tinta solvent atau eco solvent. Selanjutnya yaitu sambungkan komputer dengan printer. Yang selanjutnya, cetak spanduk atau banner. Bahan dasar dapat disesuaikan dengan permintaan konsumen. Lalu, potong spanduk sesuai ukuran yang dibutuhkan. Nah, biasanya ketika di print juga sudah tercetak ukurannya. Jadi misalnya ukurannya bisa 3x1 atau 2x3 seperti itu. Ini tinggal dipotong sesuai dengan pola yang ada.
Selanjutnya yaitu setelah rapi, pasang ring spanduk di sisi-sisi spanduk atau banner. Nah, ini sebagai proses finishing agar nanti spanduk yang tercetak dapat ditempel di dinding atau dimanapun. Spanduk atau banner siap digunakan. Selanjutnya, proses hardcover skripsi. Yang pertama, siapkan seluruh alat dan bahan. Yang kedua, tahan dokumen menggunakan klip kertas dan staples pada bagian kiri dokumen. Nah, ini agar dokumen terlihat rapi ya sebelum nanti diproses. Selanjutnya yaitu potong bagian sisi luar dokumen yang di staples agar terlihat lebih rapi. Selanjutnya, potong karton putih menjadi seukuran dokumen. Nah, dokumen di sini biasanya berukuran A4 ya. Selanjutnya yaitu pasang karton putih pada bagian depan dan belakang dokumen. Tempel di bagian dokumen yang di staples. Lalu, tandai bagian depan dokumen agar pada saat menempelkan cover tidak terbalik. Selanjutnya, rapikan ukuran karton menggunakan paper cutter. Seperti yang dijelaskan tadi, paper cutter digunakan untuk memotong pada kertas-kertas yang ukurannya tebal, seperti karton ini. Seperti karton yang sudah ditempeli pada skripsi ini. Selanjutnya yaitu potong pita kain untuk digunakan sebagai pembatas buku. Lalu tempelkan pada bagian atas sisi dokumen yang di staples. Kemudian selipkan ke dalam dokumen. Lalu desain cover skripsi menggunakan komputer. Lalu print cover tersebut menggunakan kertas buffalo berukuran A3. Jadi otomatis cover ini lebih besar daripada skripsinya. Lalu laminasi cover tersebut. Selanjutnya, potong karton Jepang dengan ukuran lebih besar dari dokumen. Biasanya dokumen yang telah terpotong berukuran A4 kurang, sehingga ukuran karton Jepang yang digunakan berukuran A4S tidak kurang. Selanjutnya yaitu tempelkan karton Jepang pada bagian belakang cover yang sudah dicetak, seperti pada gambar. Nah, karton Jepang yang sudah ditempel itu jadinya seperti ini. Selanjutnya, proses penempelan dokumen pada cover. Pertama, oleskan lem pada permukaan karton Jepang secara merata. Lalu, dudukan pada bagian sisi dokumen sejajar dengan bagian sisi cover. Lalu, tutup cover dengan cara mengangkat bagian belakang cover ke arah dokumen yang ada di dalamnya. Selanjutnya, gosok bagian luar cover menggunakan tisu atau kain bersih secara merata agar cover melekat pada karton putih tadi. Gosok juga bagian dalamnya. Lalu, pasang siku pada bagian sudut-sudut cover. Sampai di sini proses jilid selesai. Tapi perlu diingat untuk mendiamkan hasil jilidan minimal 8 jam agar lem benar-benar kering. Selanjutnya yaitu proses pembuatan undangan. Yang pertama, siapkan seluruh alat dan bahan yang tadi sudah dijelaskan di awal. Selanjutnya, buat sebuah desain undangan menggunakan komputer. Jika pelanggan sudah memiliki desain, maka dapat menggunakan desain tersebut. Usahakan desain semenarik mungkin dan sesuai dengan acara dari undangan tersebut. Selanjutnya, siapkan printer dan isi printer tersebut dengan tinta printer pigmen agar warna yang dihasilkan terlihat tajam, pekat, dan tahan air. Selanjutnya, sambungkan komputer dengan printer. Lalu, cetak undangan sesuai pesanan. Bahan dasar dapat disesuaikan dengan permintaan konsumen. Jadi di sini bisa dicetak biasanya seperti 100, 200 atau bahkan 50. Jadi jumlah undangan ini disesuaikan dengan permintaan konsumen. Selanjutnya yaitu potong dan lipat undangan sesuai pesanan. Setelah rapi, bungkus undangan dengan bahan yang diinginkan konsumen. Seperti bisa menggunakan plastik, pita, dan lain-lain. Undangan siap digunakan. Lalu untuk poster, proses pembuatannya adalah
Yang pertama, siapkan seluruh alat dan bahan. Lalu, buatlah sebuah desain poster menggunakan komputer. Jika pelanggan sudah memiliki desain, maka dapat menggunakan desain tersebut. Selanjutnya, siapkan printer dan isi printer tersebut dengan tinta printer pigmen, agar warna yang dihasilkan terlihat tajam, pekat, dan tahan air. Sambungkan komputer dengan printer. Cetak poster sesuai pesanan. Bahan dasar dapat disesuaikan dengan permintaan konsumen. Lalu, potong dan rapikan poster sesuai pesanan. Selanjutnya, undangan siap digunakan. Pengemasan. Nah, untuk pengemasan di sini, untuk spanduk dan banner bisa dilihat seperti itu, hanya digulung dan di tengahnya digunakan tali rapia agar bisa digendong dan bentuknya juga agar tidak berubah. Bisa digulung seperti itu, menggulung panjang, atau bisa dijadikan jadi persegi. Yang kedua, hardcover skripsi. Nah, hardcover skripsi itu pengemasannya seperti ini, tidak terlihat jauh. Lihat. Nah, seperti ini pengemasan hardcover skripsi terlihat tidak beda jauh dengan finishing pada hardcover skripsi. Yang ketiga, undangan. Nah, ini undangan seperti biasa ya, undangan setelah di print. Nah, ini undangan menggunakan pita dan ini menggunakan plastik. Jadi nanti konsumen bisa memilih bungkus pengemasan seperti apa yang mereka inginkan. Yang keempat, poster. Nah, poster di sini bisa dimasukkan ke dalam pipa atau postal packing tube, atau juga tidak dikemas sama sekali, jadi langsung saat sudah di print langsung bisa ditempel saat itu juga. Promosi dan penjualan. Dalam promosi produk, kami dapat Dalam promosi produk kami dapat dilakukan dari mulut ke mulut dan juga menggunakan media online seperti website, memasang iklan di situs yang terpercaya, dan menggunakan sosial media. Untuk penjualan, pembeli dapat datang langsung ke toko kami atau memesan secara online lewat sosial media atau kepada nomor dan alamat email yang sudah disebutkan tadi, dan mentransfer pembayaran, lalu akan kami kirimkan barang yang sudah jadi kepada konsumen yang memesan. Selanjutnya, pasca produksi. Setelah tahap promosi dan penjualan, maka dilakukan evaluasi, yakni evaluasi pada sistem produksi, produk, dan pemasaran. Evaluasi pada sistem produksi bertujuan untuk menciptakan sistem produksi yang efektif dan efisien. Evaluasi produk dilakukan untuk menghasilkan produk dengan penilaian atau penerimaan konsumen atau pengguna yang optimal. Sedangkan evaluasi pemasaran dilakukan untuk mengetahui tercapai atau tidaknya target-target penjualan agar usaha yang dilakukan sesuai dengan BEP. Selanjutnya yaitu bagian anggaran biaya. Yang pertama, biaya tetap. Biaya tetap merupakan biaya yang dikeluarkan dalam besaran yang tetap atau stabil. Biaya tetap ini keberadaannya tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan jumlah atau aktivitas produksi pada tingkat tertentu, seperti biaya sewa tempat, biaya pembelian peralatan, asuransi serta gaji karyawan, dan lain-lain. Nah, di sini saya membuat biaya tetap dalam usaha ini seperti ini. Yang pertama, untuk pembelian komputer sejumlah 2 unit, harga per unitnya 2.500.000, jadi totalnya 5 juta rupiah. Yang kedua, printer 2 unit 3.500.000 totalnya. Printer MMT 1 unit seharga 75 juta. Paper cutter jumlah 2 unit, jadi totalnya 600.000. Staples besar 2 unit jadi 400.000. ATK 2 paket jadi 300.000. Biaya sewa tempat per bulan 1 unit jadi 500.000. Gaji karyawan per bulan sebanyak 5 karyawan, 1 karyawannya mendapat gaji 1.500.000 menjadi 7.500.000 rupiah. Biaya listrik per bulan 400.000
dan biaya perawatan alat 200.000. Jadi biaya tetap dalam usaha ini sebesar 93.400.000 rupiah. Selanjutnya biaya variabel. Biaya variabel merupakan biaya yang besarnya berubah-ubah tergantung pada volume kegiatan. Nah, jika produksinya meningkat, maka biaya produksi juga ikut meningkat. Contohnya yaitu bahan baku dan lain-lain. Nah, pada biaya variabel untuk spanduk dan banner adalah yang pertama yaitu bahan cetak spanduk. Di sini saya menggunakan bahan fleksi. Jumlahnya 1 meter, seharga Rp6.700. Selanjutnya yaitu tinta solvent 4 warna. Satu warnanya Rp2.000. Jadi totalnya 8.000. Ring spanduk 4 buah. Satu buahnya 500, jadi semuanya 2.000, dan total biaya variabel untuk spanduk dan banner adalah Rp16.700 per meter. Nah, harga bisa berubah sesuai dengan bahan yang dipakai. Nah, untuk harga jual per meternya yaitu seharga Rp25.000. Jadi margin kontribusi per meter yaitu harga jual per meter dikurangi biaya variabel. 25.000 dikurangi Rp16.700. Jadi semuanya Rp8.300 biaya kontribusi per meternya yaitu Rp8.300. Selanjutnya untuk hardcover skripsi yaitu yang pertama karton putih berjumlah 1 unit, harganya Rp2.000. 2 lem 1 unit Rp7.500. 3 pita 70, kita butuhnya 75 cm, Rp400. Kertas buffalo ukuran A3 yaitu Rp2.000. Karton Jepang 1 unit Rp10.000. Siku kita butuhnya 2, 1 unitnya Rp1.000, jadi totalnya Rp2.000. Tinta printer pigmen 4 warna jadi Rp2.000. Jadi biaya variabel untuk harga preskripsi sebesar 2.500. Jadi biaya variabel untuk harga preskripsi sebesar Rp25.900 per unit. Harga jual per unitnya adalah Rp40.000. Margin kontribusi per unit yaitu Rp40.000 dikurangi Rp25.900. Jadi Rp14.100. Selanjutnya untuk undangan. Nah, untuk sebuah undangan kita membutuhkan yang pertama kertas undangan. Di sini saya menggunakan bahan jasmin yaitu 1 unit harganya Rp500. Pembungkus undangan di sini saya menggunakan plastik. 1 unitnya Rp200. Lalu tinta printer pigmen 4 warna Rp1.000. Satu warnanya Rp2.500. Jadi total biaya variabel untuk undangan yaitu Rp1.700. Nah, ini. Tetapi harga bisa berubah sesuai dengan bahan yang digunakan. Di sini kertas undangan dan pembungkus undangan jika berbeda dengan ini, maka biayanya juga bisa berbeda. Harga jual per unitnya yaitu Rp2.000. Margin kontribusi per unit 2.000 dikurangi Rp1.700. Jadi Rp300. Selanjutnya untuk poster. Nah, di sini yang pertama yaitu kertas poster menggunakan art paper di sini ya. Jumlahnya 1 unit, harganya Rp1.000. Lalu tinta pigmen 4 warna Rp1.000. Jadi total biaya variabel untuk poster yaitu Rp2.000. Nah, harga bisa berubah sesuai dengan bahan yang digunakan. Selanjutnya untuk harga jual per unitnya yaitu Rp2.500. Maka margin kontribusi per unit 2.500 dikurangi 2.000. Jadi sama dengan 500. Selanjutnya yaitu analisa kelayakan usaha. Nah, analisa kelayakan usaha di sini kita menggunakan BEP. Apa itu BEP? BEP adalah suatu titik atau keadaan di mana penjualan dan pengeluaran
sama atau suatu kondisi di mana penjualan perusahaan cukup untuk menutupi pengeluaran bisnisnya. Nah, untuk spanduk dan banner, BEP unitnya yaitu rumusnya BEP sama dengan biaya tetap per harga jual per unit min biaya variabel. Nah, tadi biaya tetapnya Rp93.400.000, terus harga jual per unitnya Rp25.000 dikurangi biaya variabelnya Rp16.700. Jadi untuk BEP unit yaitu sebanyak 11.254 unit. Selanjutnya untuk BEP rupiahnya tinggal BEP unit ini dikali harga per unit. Nah, harga per unitnya tadi 25.000, jadi BEP rupiahnya yaitu 281 juta 350.000 rupiah. Nah, kita melakukan analisa. Kita melakukan asumsi, jika kapasitas produksi per minggunya 100 unit, lalu kapasitas produksi per harinya 15 unit, maka untuk menentukan BEP waktu menggunakan rumus BEP unit dibagi kapasitas produksi per hari. Nah, ini BEP unitnya sebanyak 11.254 unit dibagi kapasitas produksi per hari yaitu 15 unit sebanyak 750 unit per hari. 750 hari. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari produksi spanduk dan banner dengan biaya tetap 93.400.000, biaya variabel 16.700 dan harga jual 25.000 dapat mencapai titik impas atau BEP ketika memproduksi sebanyak 11.254 unit senilai Rp281.350.000 dalam waktu 750 hari kerja. Nah, untuk catatan, unit untuk produksi per minggu dan per harinya itu gimana usaha yang kalian geluti. Jadi tidak harus 100 unit dan 15 unit, itu tergantung usaha kalian. Selanjutnya untuk hardcover skripsi, BEP unitnya yaitu 6.596 unit, tadi menggunakan rumus yang sama. Dan untuk BEP rupiahnya sebesar 263.840.000. Dan menggunakan rumus asumsi yang sama, jika kapasitas produksinya per minggu 60 unit dan kapasitas produksi per harinya 10 unit, maka BEP waktunya 6.596 unit per 10 unit, jadi 660 hari. Nah, dapat disimpulkan bahwa dari produksi hardcover skripsi dengan biaya tetap Rp93.400.000, biaya variabelnya Rp25.900 dan harga jual Rp40.000 dapat mencapai titik impas atau BEP ketika memproduksi sebanyak 6.596 unit senilai Rp263.840.000 dalam waktu 660 hari kerja. Untuk undangan BEP unitnya yaitu sebesar 311.334 unit, ini dengan menggunakan rumus yang sama. Lalu BEP rupiahnya sebesar 622.668.000 rupiah. Lalu menggunakan asumsi kapasitas produksi per minggunya 3.000 unit dan kapasitas produksi per harinya 500 unit, maka BEP waktunya itu 623 hari. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari produksi undangan dengan biaya tetap 93.400.000, biaya variabelnya 1.700 dan harga jual 2.000 dapat mencapai titik impas atau BEP ketika memproduksi sebanyak 311.334 unit senilai Rp662.668.000 dalam waktu 623 hari kerja. Lalu yang terakhir poster, BEP unitnya yaitu
186.800 unit dengan menggunakan rumus yang sama. BEP rupiahnya yaitu 467 juta. Pas. Nah, kita lakukan asumsi lagi. Kapasitas produksi per minggunya 3000 unit dan kapasitas produksi per harinya 500 unit, sama seperti undangan yang tadi. Lalu BEP waktunya yaitu sebanyak 374 hari. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dari produksi undangan dengan biaya tetap Rp93.400.000 ya, biaya variabel sebesar Rp2.000 dan harga jual Rp2.500 dapat mencapai titik impas atau BEP ketika memproduksi sebanyak 186.800 unit senilai Rp467 juta dalam waktu 374 hari kerja. Tentunya jika keempat produk ini dihitung dengan menggunakan BEP unit dan BEP rupiahnya tidak per unit seperti ini, tentunya untuk mencapai BEP-nya akan lebih cepat harinya jika menghitungnya secara campuran, tidak per produk. Nah, mari saya tutup materi ini dengan membaca sebuah quotes. Janganlah menyerah dalam melakukan sesuatu, karena jika kalian menyerah, kalian akan sulit untuk bangkit kembali. Tapi sulit bukan berarti tidak bisa. Maka dari itu, janganlah kalian menyerah untuk mencapai sesuatu. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.